Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ketemu lagi sahabat-sahabatku Pojok Nirwana. Terima kasih dukungannya dan terima kasih atas pemerhati semua teman-teman pemerhati channel Pojok Nirwana. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin Allahumma amin. Ini pas azan salat zuhur. Kali ini kemarin kan wis njajal ngevlog neng kuburan, tapi neng kono ana suara sing aneh. Suara jeritan boy iku suara apa aku gak kurang ngerti, tapi sing jelas ana suara yang begitu mengerikan dan sangat merinding sekali. Ini saya di sini ada pohon wit asem sing banget gede nih. Lah kali ini saya akan mencoba mencari tahu. Kemarin kan sing tak enggo sing tak delok iku kan nganggo apa aku jenenge kuburan kawak atau kuburan wong tua. Dan kali ini saya akan mencoba mencari kuburan anak kecil atau bisa dibilang kuburan bayi. Apakah ada suaranya atau tidak? Dan saya akan mencoba, karena kemarin itu menggunakan mic kecil, jadi suaranya kurang jelas dan terpatah-patah seperti ini yang kemarin. Kalau sekarang saya akan mencoba menggunakan 2 HP. Sisi HP ini tak pendem kok piye jajal suaranya ono apa. Mudah-mudahan ada yang kita petik dan bisa mengingatkan kita semua atas kekuasaan Allah. Yang pertama, yang kedua mengingatkan kita atas kematian, agar kita selalu bersiap diri apapun yang apabila kita mau melakukan hal yang buruk atau apa yang lakukan elek, otomatis mudah-mudahan kita ingat dan akan balasan yang diberikan oleh Allah. Apapun kelakuan kita baik-baik maupun buruk, maka semua akan merasakan pembalasan semuanya. Untuk itu berusahalah sebaik mungkin tidak kita tidak bisa berusaha baik sepenuhnya, akan minimal awak dewe berusaha untuk sebaik mungkin sekuat kita. Seperti itu iki. Ono sing ngambral ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dan nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang ditanyakan ke saya, mungkin tidak bisa menjawab semuanya. Untuk itu saya akan menjawab langsung nanti dari sini lewat settingan ini. Ini ada yang rusak. Sebenarnya kita tidak perlu membangun seperti ini, tidak perlu memakai kijing atau apa. Buat apa? Karena membangun hal seperti ini, kalau kita tidak pernah ke sini percuma. Yang kita harapkan bukan bangunan kuburannya, akan tetapi di situ doa yang doa-doa kita yang selalu diharap-harap oleh leluhur kita atau ke mbah-mbah kita, kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Bukan bangunan kuburannya ini tidak ada manfaatnya untuk mereka yang sudah meninggal, tapi justru dia tidak membutuhkan ini semua. Yang dia butuhkan hanyalah doa dari kita, mungkin bacaan surat Yasin, mungkin amal baik kita. Kalaupun kita tidak mendoakan, akan tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, otomatis kedua orang tua kita juga sudah pasti akan merasakan amaliah kita. Akan tetapi kalau wis ora tau ndongakno tapi malah awak dhewe nglakoni elek terus,
berbuat jahat, maka secara otomatis kedua orang tua kita akan merasakan dosa-dosa kita, seperti itu. Untuk itu mendoakan penting, akan tetapi kebaikan perbuatan baik kita itu lebih penting untuk kedua orang tua kita atau leluhur kita. Syukur-syukur mereka semua muslimin wal muslimat yang sudah meninggal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka semua ya Allah. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah mereka ya Allah. Lipat gandakanlah semua amal baiknya dan ampunilah semua kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Karena aku yakin Kau akan mengampuni, aku yakin Kau akan memberi keringanan karena Engkau yang maha pengampun, karena Engkau yang maha baik, karena Engkau yang maha pemurah ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka semua. Semuanya yang ada di sini, baik di sini maupun dimanapun berada, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini saya sudah menemukan kuburan bayi. Ini kalau dilihat ini kuburan bayi. Kenapa kuburan bayi? Karena kecil. Ini saya akan menggunakan 2 HP. Ini HP-nya, yang satunya lagi, tapi memakai rekam suara. Kalau kemarin kan menggunakan rekaman nggak pakai mic. Kali ini saya akan mencoba menggunakan ini. Apa itu? Menggunakan HP, merekamnya langsung menggunakan HP. Sapa ngerti mengko nek nganggo HP otomatis bisa lebih jelas, malah lebih bagus. Ini saya mencari rekamannya dulu. Di mana tempat merekamnya ini yang di sini. Susah nyari ini. Ini bukan HP saya, HP istri saya. Mulanya ora pada apal. Perekam suara. Nah, temu esan. Ini saya akan menggunakan merekam suara. Tes 1 2 3. Ini menunjukkan sudah ada gelombangnya, berarti sudah aktif. Saya akan coba taruh di sini. Enggak terus tak tinggal. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan seizin guru saya, kula nyuwun supaya apapun aktivitas di alam kubur ini terdengar masuk ke dalam rekaman HP kami, HP saya. Allah, suara apapun yang ada di dalam kubur bayi ini, apapun itu suaranya terdengar, terekam oleh HP saya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Semuanya atas pertolongan Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, dengan seizin guru saya sang Allahu Allah, Allah,
Allah. Dan kita akan tinggal beberapa menit, kita tinggal dulu muter-muter. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang sudah bertanya kepada saya. Pertama, soal masalah firasat. Firasat itu apabila kita akan mendapatkan keburukan atau kebaikan secara otomatis, sebelum itu terjadi Allah akan memberitahu kepada kita alamat-alamat atau tanda-tanda apa yang akan terjadi pada diri kita dalam waktu dekat. Untuk itu yang pertama, apabila kita akan mendapatkan keburukan, maka Allah akan memberi tanda-tanda, yaitu sebagai mungkin perasaan kita nggak enak, mungkin kita pernah memimpikan sesuatu hal yang buruk, atau mungkin kita merasakan was-was. Nek wong Jawa ngarani melang-melang, itu juga akan merasakan sesuatu atau firasat yang buruk. Kenapa Allah selalu memberikan itu tanda-tanda seperti itu? Karena yang jelas bukan apa-apa, dan itu untuk mengingatkan kepada kita kalau kita harus hati-hati ke depannya, harus siap apapun yang terjadi. Untuk itu kita diberi tanda dulu untuk supaya persiapan. Yang pertama yaitu persiapan, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang kedua, yang penting kita sudah hati-hati, dan kita selalu agar selalu berdoa, supaya sering-sering dongo agar apapun yang terjadi itu tidak akan menjadi begitu fatal atau menjadi cobaan, akan tetapi justru malah akan membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih mengingat kepada Allah, dan lebih menjadi memasrahkan diri kita kepada Allah. Hanya seperti itu kalau akan mendapatkan hal yang buruk. Atau mungkin bisa lewat kedutan. Kedutan itu biasa terjadi kepada diri kita, tapi semua itu kalau kita mau mencari tahu, pasti itu akan ada penjelasannya. Untuk itu apapun yang diberikan kepada kita semua, apapun yang terjadi kepada diri kita semua, itu adalah semata-mata bahwa Allah itu sayang kepada kita, bahwa Allah itu menguasai segala-galanya. Untuk itu apapun yang ada dalam diri kita itu bisa buat contoh, bisa buat tanda, atau bisa buat alamat. Untuk itulah kita tetap harus berpasrah diri kepada Allah, selalu berdoa, dan selalu menjalankan apapun yang diperintahkannya sekuat tenaga kita, sebaik mungkin dari diri kita, dan menjauhi semua apapun yang dilarang, yang menjadi larangannya. Untuk itulah kalau kita mau menyadari diri sendiri dan mau mengakui diri sendiri, apabila mendapatkan kebaikan itu Pak, biasanya soal masalah kedut itu ada, yaitu mungkin telapuan tangan di atas, atau kedutan di tangan, di apa itu semuanya ada artinya. Bahkan ya kedutan di bawah telapuk mata ini, yang di bawah ini, berarti kita harus pasti ada tujuan dan ada artinya. Kalau di bawah itu biasanya akan prihatin, akan sedih, akan menangis banyak sekali. Kalau di atas itu biasanya akan bertemu saudara, mungkin akan bahagia, atau mungkin akan mendapatkan rezeki masih banyak lagi. Apapun yang ada di dalam diri kita atau di sekitar kita itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Untuk itu tergantung kita menyikapinya, tergantung kita untuk melihatnya dari sudut mana, seperti itu.
dan itu masalah perasaan. Kalaupun masalah kami dan bersama teman-teman, jujur aja kami sekarang jarang mediatoran karena itu bukan murid saya, jujur. Sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu memanggil saya Gus atau apa. Saya itu orang biasa, bukan anaknya kiai, bukan orang siapa-siapa. Saya itu hanya orang biasa yang mana menjalankan aktivitas seperti kalian semua, seperti biasa. Kalau mungkin sering menolong orang, iya. Kalau dia ada yang meminta tolong, kalaupun tidak ada juga, saya juga di rumah juga biasa-biasa aja. Adapun masalah teman-teman itu bukan murid, tapi itu adalah teman-teman saya yang sering beribadah bareng sama saya, sering sholat bareng sama saya di tempat saya, di rumah saya. Sekarang kenapa sekarang sih saya tidak sering bersama-sama, karena dia alhamdulillah dia semua sudah bisa, sudah menguasai, mungkin banyak sekali ilmu yang sudah didapat. Jadi dia sekarang berdiri sendiri, bisa dibilang amaliyah sendiri, atau mungkin dia bisa dibilang itu mendirikan pengobatan sendiri seperti itu. Kalau saya sekarang sudah sendiri, sudah tidak punya tidak maksudnya apapun yang saya lakukan sekarang sendiri dengan keluarga saya. Kalaupun ada orang yang meminta diobati atau pengobatan itu, saya dengan cara saya sendiri, tidak memakai mediator. Karena pada dasarnya mediator itu hanya untuk mengungkap sesuatu yang belum diketahui atau penyebab penyakit yang kita tidak tahu. Tapi pada dasarnya pengobatannya sama, seperti itu aja. Karena ini azan, saya berhenti dulu sejenak. Saya skip dulu, nanti diteruskan lagi. Soal masalah agar kita terhindar dari santet, yaitu kita pertama untuk mengantisipasi hal-hal atau serangan dari luar, orang yang kurang suka sama kita, yaitu agar kita terhindar banyak sekali sebenarnya. Akan tetapi ada yang penting, yaitu pertama kita bahagia, itu sulit kita santet. Yang kedua, kita selalu berpikir positif, itu juga penangkalnya, kita tidak mudah disantet. Terusan yang ketiga itu kita selalu berpasrah ke diri kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, apa wae sing kedadian sing ana ning awake dhewe iku bukan karena apa-apa, bukan dari apapun, akan tetapi murni itu dari Allah. Dan semua itu terjadi karena demi kebaikan kita, karena mungkin ada kesalahan kita yang kita tidak sadari, atau mungkin ada perbuatan kita yang kurang baik. Untuk itu kita diingatkan kepada Allah agar lebih dekat dan lebih berpasrah diri kepada Allah. Itu coba dilakukan, mungkin dengan cara seperti itu kita akan dijauhi atau tidak akan pernah gampang mudah terkena santet. Dan ada yang lebih penting lagi, yaitu sedekah. Sedekah itu walaupun sedikit atau banyak itu terserah kita, sekemampuan kita, seikhlas kita. Akan tetapi kalau itu sering dilakukan, insya Allah itu juga akan bisa membentengi diri kita. Karena dalam sedekah itu tersendiri banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keberkahan yang kita dapat, yaitu kita satu bahagia, yang kedua mendapatkan ketenangan, yang ketiga menghilangkan semua keburukan atau keburukan yang akan terjadi, atau hal buruk yang akan terjadi pada diri kita. Bahkan bisa melindungi dari kita semua niat buruk, atau bahkan kita akan membentengi atau melindungi kita dari semua apabila ada orang yang mempunyai niat buruk, itu akan terbentengi semuanya. Pokoknya banyak sekali, kalau mau dijelaskan banyak sekali, beribu-ribu atau bahkan jutaan manfaat dari sedekah tersebut. Untuk itu perbanyak sedekah semampu kita walaupun sedikit, yang penting kita sering. Yang kedua, kita perkuat sholatnya, jangan sampai bolong-bolong, dan perbanyak baca sholawat, itu yang sangat penting. Untuk itulah itu akan menyelamatkan kita akan menuntun kita di jalan Allah, mungkin insya Allah seperti itu.
Sekarang sudah berapa lama tadi, sekarang kita ambil rekaman itu. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dan kita ambil hikmahnya. Apapun yang terjadi itu adalah kekuasaan Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Dan atas keberkahan dari guru-guru saya, dari pangestu dari guru saya, itulah yang semuanya yang terjadi. Saya akan mengambil. Masih. Tahu, saya sebelum itu saya akan berziarah dulu ke makam kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ditempatkan Allah di tempat yang mulia, ditempatkan Allah di tempat yang diridhoi, dimanapun berada tempatnya, asal mendapat ridha Allah, pasti disitulah tempat yang paling aman dan paling nyaman. Karena Allah yang maha pemurah, karena Allah yang maha baik, karena Allah yang maha pengampun, karena rahmat Allah itu sangat luas, bisa ke siapa saja dan siapapun bisa mendapatkan, seperti itu. Mungkin sekian dulu dari saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam semangat untuk Anda semuanya. Jangan lupa bahagia, karena kebahagiaan itu adalah sumber ketenangan, sumber kesehatan, dan sumber sumber segala-galanya. Salam sukses.